Itu tidak betul pembentukan itu. Itu neokolonialisme baru, tembak. Di tengah jalan, di depan para pejabat setempat, langsung dirobek, diinjak-injak, diludahi, dibakar. Pak Ismu, Ya, generasi muda sekarang ini kan banyak yang sudah lupa akan sejarah. Nah, termasuk hari ini yang kita akan membahas Dwi Kora yang Pak Ismu terlibat langsung dalam operasi militer tersebut. Sebenarnya apa sih Pak? Dwi Kora itu apa? awal daripada Dwi Kora itu tahun 1961 saat Kerajaan Malaya itu menyatakan punya gagasan menyatukan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Malaya menjadi satu federasi namanya Federasi Malaysia dan didukung oleh Inggris beserta sekutunya. Nah ini dengan adanya pernyataan itu Bung Karno langsung menyatakan itu tidak betul pembentukan itu. Itu neokolonialisme baru. Mau mengepung Indonesia dari arah utara. Tahun 61 ya. Irian Barat belum kita rebut. Utara mau dibentuk neokolonialisme baru. Di sebelah timur Irian Barat belum kembali ke Indonesia, masih Belanda. Sebelah selatan Australia dan New Zealand. Itu Bung Karno mengatakan begitu. Di dalam pidatonya beliau selalu menyebutkan gagalkan pembentukan Federasi Malaysia. Nah, kemudian dalam perkembangannya tiba-tiba tahun 1963 September Inggris meresmikan Malaysia. Federasi Malaysia di London. Bung Karno langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Malaysia dan beliau membentuk Komando Ganyang Malaysia. Tugasnya Komando Ganyang Malaysia membentuk sukarelawan-sukarelawan yang namanya TNKU untuk menyusup ke Kalimantan Utara. Nah, di sini menyusup, bukan perang, Mbak. Intelijen. Tapi ini perang, bukan perang terbuka ya, perang tertutup. Jadi kasihan. Dwi Kora selesai, itu ada 520 tawanan. Ini mereka bukan diperlakukan tawanan perang. Diperlakukan sebagai penyusup teroris. Malah kriminalitas. Nah, mungkin karena Usman Harun itu dikatakan kriminalitas, Pak. Ya, mungkin karena nggak ada identitasnya, Pak. Ketika ditangkap, memang kayak menggunakan identitas. Memang waktu itu Kogam, masih Kogam ya, ini Komando Ganyang Malaysia. Itu memang memerintahkan masuk ke daerah mereka sebagai sukarelawan tanpa identitas, betul. Berarti bukan perang. Tidak ada identitasnya maka dianggap teroris gitu. Betul. Jadi tidak perang terbuka, padahal itu perintah daripada Bung Karno. Nah, dengan adanya peristiwa itu Malaysia demo, para pemuda-pemuda di sana bawa potretnya Bung Karno besar, kemudian Garuda Pancasila. Di tengah jalan, di depan para pejabat setempat, langsung dirobek, diinjak-injak, diludahi, dibakar. Bung Karno tahu, marah. Maka tanggal 3 Mei 1964 di lapangan Ikada, beliau mengumandangkan, memberi komando, laksanakan Dwi Kora. 2, komando rakyat. 1, perkuat revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Menggagalkan pembentukan
negara boneka. Tujuannya, sasarannya adalah menggagalkan itu. Nah, yang diberikan perintah, saya KKU ya Pak ya. Ya. Yang diberikan perintah kepada kami, KKU Brigrat. Waktu itu di Wonogiri, Komandan Peleton ke atas kumpul mendapat arahan dari asisten J1 dari Koti tadi, dari Komando Mandala Siaga. Pak Ismu waktu itu pangkat apa, Pak? Saya letnan muda. Saya gres, Pak. Pangkat saya jadi tanggal 3 Mei 1964 Dwikora. Tanggal 14 Agustus 64, 3 bulan kemudian, baru dilantik Presiden Soekarno jadi letnan muda. Oh, jadi peristiwanya diluncurkan, digaungkan di Jakarta. Bapak belum jadi tentara? Belum. Waktu ini ya dengar dari radio aja. Saya masih belum dilantik, tapi sudah siap dilantik. Belum nikah, Pak? Belum, Pak. Oh. Belum. Jadi masih banyak pacar, Pak. Pak Ismu, ya. Ketika di Kora itu kan yang terlibat kan Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi. Ya. Nah, kira-kira situasi di lapangan itu bagaimana? Apakah tetap kompak? Karena waktu itu alat komunikasi kurang ya Pak ya? Atau teriak, woi aku di sini, atau bagaimana ya situasi di lapangan saat itu Pak? Dan itu memang yang kita rasakan. Kekompakan, ya. Jadi seperti kami ya yang di Kalimantan Utara perbatasan dengan dengan Sabah itu anggota BTP 1 karena 2 kompi tadi tidak ada, hanya kompi C, harus batalion itu harus ada 3 kompi. Kompi yang kedua itu pelatih gubeng, Pak. Apa itu pelatih KKU yang di Gubeng. Jadi lucu kalau kelompok itu pimpinannya paling tidak kopral, yang lainnya prajurit-prajurit. Kalau yang dari Gubeng itu ketua kelompok itu sirsan bisa, anggotanya kopral-kopral, pelatih Pak, senior lagi. Nah, tapi itu ikut gabung sebagai kompi X, satu kompi juga dari khususnya orang-orang pelatih. Nah, kompi yang ketiga yang harus dipunyai oleh BTP 1 itu adalah TNKU, Kompi Brahma, pasukan Kompi Brahma yang masih berada di Kalimantan Utara. Kompi Brahma itu campuran darat laut udara. Darat laut polisi. Jadi iya. Jadi kita pernah BTP 1 itu mempunyai anggota polisi tapi tidak pakai pakaian polisi ya di Kalimantan Utara itu. Karena satu kompi Brahma ini anggotanya terdiri dari sukarelawan darat, laut, udara dan sipil yang ABRI sudah melepaskan identitas. Iya. Nah itu. Pak Ismu. Jadi kita kompak, Pak. Kompak ya Pak ya? Komunikasi. Sampai sekarang juga kompak Pak. Oh, sampai sekarang betul. Ya, walaupun TNI dan Polri berpisahkan, tapi masih tetap kompak Pak. Ya. Dan komunikasi. Jangan tanya Pak, kita belum maju teknologi. Teknologi enggak. Itu adalah di dalam melaksanakan tugas. Kita menyiapkan pasukan itu harus sekata sehati. Jadi kalau saya kedip begitu aja, anggota sudah tahu istilahnya begitu. Nah, untuk melatih itu paling tidak di 3 bulan. Nah, sebelum ya. Jadi saya setelah dilantik tahun 64 itu oleh Bung Karno, langsung dikirim ke Surabaya sesuai penempatan. Penempatan saya di Batalion Infanteri 1 sebagai asisten perwira operasi. Merangkap dan ton senjata bantuan batalion yang terdiri dari 1 seksi STB, 1 seksi mortir 81, 1 seksi 12,7 dan 1 seksi penyembur api atau seni waktu itu. Pak, tentunya peristiwa operasi Dwikora bagi Bapak itu menimbulkan satu kenangan tersendiri ya Pak.
ketika Bapak lagi nyantai atau lagi menyaksikan TV ada perang atau apa, kemudian Bapak teringat lagi, gimana nih perasaan Bapak ketika mengingat peristiwa itu, Pak? Wah, itu berarti merupakan kesan bagi saya, Pak ya. Iya. Kesan yang positif dan negatif. Kan bisa negatif juga ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau pesan yang positif, saya ingat pada saat kontak di daerah Sebuku dengan Green Jacket. Pagi-pagi pos depan melaporkan kira-kira jam 6 setelah matahari mau mulai terbit, ada suara heli di arah sana. Ya. Daerah itu kami sudah kenal, Pak. Kewajiban tentara, pasukan menempati suatu daerah harus kenal dengan daerah. Kami sudah berpikirkan kalau ada heli kira-kira di sini. Kami sudah bergerak di sana. Oke, pasukan siap. Kita keluar dari tempat kita harboring. Kita ke depan. Regu 1, regu 2, regu 3 mengarah ke sungai. Jadi relatif aman. Regu 3 itu bantuan dari Brahma, Pak, kesatuan. Regu 1, regu 2 siap. Kepala regu menembak atas perintah, memberi perintah kepada anggotanya. Bukan dari saya. Ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang penting. Betul. Jadi apa yang kita hadapi itu kita sudah kenal. Depannya kira-kira 200 meter itu ada tempat tanjakan gitu. Jadi mereka harus naik manjat. Betul, Pak. Beberapa menit kemudian muncul kepala regunya pinter. Terakhir baru dia ceritain. Muncul 1, 2, 3 dibiarkan dulu. Demikian muncul cukup banyak baru tembak. Dan terjadi tembak-menembak. Tapi mereka mundur. Di tempat kami yang regu 2, kebetulan kami berada di situ. Itu mereka melihat gerakan dari rumput itu lebih tinggi daripada kita, Pak. Itu bergerak. Ini mesin manusia, langsung tembak. Yang negatif, Pak, dalam hal ini adalah kok kita ini bersaudara dengan Malaysia, kok bisa begini. Dan yang kita hadapi itu belum pernah kita ketemu dengan pasukan Malaysia sama sekali. Yaitu yang kita temui itu pasukan Royal Marine sama Green Jacket. Dari mana kita tahu Royal Marine, Green Jacket? Ceramahnya dari Ketua J1 Koti tadi. Beliau menyatakan pasukan di Sabah adalah Royal Marine, Green Jacket, dan sedikit pasukan Gurkha yang berada di dekat perbatasan. Pak Ismu, dari peristiwa operasi militer di Kora ini, apa sih nilai-nilai yang muncul di situ dan kira-kira apa yang bisa diwariskan? Nilai-nilai pasukan kita yang bertempur di sana yang bisa diwariskan kepada generasi muda ini apa kira-kira? Terima kasih, Bapak. Kebetulan kami ini veteran. Tugas pokoknya pewarisan nilai JSN 45 kepada masyarakat, terutama generasi muda. Para generasi muda, khususnya generasi Z, Gen Z, yang lahir tahun 1995 sampai 2012. Anda syarat dengan teknologi digital. Lahir sudah serba teknologi. Mendengar cerita yang kami sampaikan, bingung nggak? Kok perang dalam hal ini tidak ada alat komunikasinya? Apa HP tidak ada? Tidak ada. Radio itu radio kotak. Anda tahu ini sekarang. Kemudian tadi kami menyampaikan pasukan sebelum berangkat perang harus
hati sekata dengan Komendaya. Satu, ini persatuan penjabaran dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kalau kita bersatu, kita mampu mengatasi apapun juga. Walaupun Anda syarat dengan kemampuan teknologi, peralatan teknologi, tetapi Anda harus mengutamakan kepribadian bangsa Pancasila dan persatuan itu penting sekali. Itu jangan lupa. Luar biasa cerita Pak Ismu. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi generasi muda, Pak, untuk selalu mengingat sejarah, menghargai perjuangan pendahulu, kemudian juga bisa menumbuhkan cinta tanah air. Terima kasih, Pak, atas Terima kasih. kehadirannya. Sayang waktunya pendek. Saya Kagum Swastiarso dari Suara Veteran, penjaga semangat API 45. Sampai jumpa pada periode berikutnya. Merdeka.